Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video statistika dan probabilitas kali ini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana dan koefisien korelasi. Nah, apa itu regresi? Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, dalam regresi linear itu ada dua jenis. Ada namanya regresi linear sederhana dan yang satu lagi adalah regresi linear berganda. Apa perbedaannya? Regresi linear sederhana itu hanya melihat hubungan sebuah variabel bebas terhadap sebuah variabel terikat. Sementara untuk regresi linear berganda itu memiliki dua variabel bebas. Jadi dalam hal ini kita misalkan X1 dan X2. Nah, kita akan melihat seberapa besar hubungan kedua variabel bebas ini terhadap sebuah variabel terikat. Itulah dia kalau regresi linear berganda. Manfaat analisis regresi ini untuk apa aja gitu? Yang pertama, untuk menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel-variabel bebasnya. Yang kedua juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Sedangkan fungsi analisis regresi sendiri itu yang pertama adalah untuk memperbaiki kesalahan keputusan. Maksudnya apa? Kita ambil contoh begini. Apabila diambil sebuah keputusan, nah dari hasil keputusan tersebut lalu diceklah regresinya sehingga kita bisa melihat apakah terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu dia ya. Yang kedua, untuk memprediksi masa depan. Jadi berdasarkan regresi yang ada dari beberapa waktu yang diperoleh, maka bisa diprediksi apa hasil dari nilai di masa akan datang. Itu maksudnya. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan efisiensi. Nah, tentunya dari hasil prediksi-prediksi dari masa-masa yang ada itu kita dapat melihat seberapa besar efisiensinya. Dan juga yang terakhir adalah untuk memberikan insight baru. Nah, di dalam regresi linear sederhana itu memiliki persamaan yang disering disebut sebagai persamaan regresi linear sederhana, yang merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas X dengan suatu atau satu variabel terikat Y, yang dapat digambarkan dengan sebuah garis lurus seperti gambar yang terlihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak titik-titik yang diperoleh, Nah, dari semua titik-titik inilah kita dapat menarik sebuah garis lurus yang disebut sebagai regresi linear sederhana. Namun kan dalam menarik garis ini tidak sembarangan ya, tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita harus menentukan gradien dari garis tersebut. Oke ya. Nah, dalam persamaan regresi linear sederhana itu dirumuskan dengan Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah garis regresinya, A itu adalah konstanta intercept, sementara B adalah konstanta regresi atau slope-nya, sedangkan X adalah variabel bebas. Nah, besaran konstanta A dan B itu dapat ditentukan dengan persamaan A sama dengan sigma YI dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XIYI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Sementara B itu dapat kita peroleh dengan rumus N dikali sigma XIYI dikurang
sigma xi dikali sigma yi dibagi n dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan. Oke ya. Nah, kita dapat memperoleh A dan B-nya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, mungkin kalau masih belum paham, nanti bisa diulang-ulang, diperhatikan dengan sesama ya, di mana yang masih bingungnya. Kita ambil contoh sederhana dulu. Kita akan melakukan sebuah analisis terhadap sebuah kasus. Ya, yang tujuan analisis itu adalah untuk melihat apakah lama penggunaan sebuah laptop merek A setiap hari mempengaruhi masa waktu penggunaan baterai laptop tersebut. Ya, itu kira-kira tujuan sederhananya ya. Maka dalam hal ini, variabel X atau variabel bebasnya adalah penggunaan laptop setiap hari dalam satuan menit ya. Jadi penggunaan laptopnya kita hitung dalam satuan menit. Sementara Y atau variabel terikat itu adalah masa pemakaian baterai laptop dalam hitungan bulan. Ya, jadi dalam hal ini satuannya adalah bulan. Nah, kita diberikan yang sederhana dulu 10 responden. Kita diberikan 10 responden. Responden yang pertama itu dia menggunakan laptop setiap hari 530 menit. Dengan masa pemakaian baterai laptopnya ternyata selama 89 bulan. Responden yang kedua, dia menggunakan laptop setiap hari 300 menit. Nah, pemakaian baterai laptopnya 48 bulan. Responden yang ketiga juga seperti itu, setiap harinya dia menggunakan 358 menit dan baterainya dapat bertahan 56 bulan, dan seterusnya sampai responden yang ke-10 dia menggunakan setiap hari 512 menit dan baterainya mampu bertahan 74 bulan. Oke, untuk membantu kita memperoleh hasil regresinya, kita terlebih dahulu dapat membuat tabelnya. Tadi kita memperoleh ini respondennya tadi ada 10, ada respondennya 10, kemudian X tadi, X dan Y. Lalu kolom X kita kuadratkan. Ini X kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. Lalu Y juga kita kuadratkan, kita peroleh hasilnya seperti ini. Paham ya? Dikuadratkan. Lalu kita buat satu kolom lagi XY, maksudnya kita kalikanlah X dengan Y, sehingga kita perolehlah seperti ini ya. Nah, masing-masing kolom lalu kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan sigmanya ya. Sigma X ini 4141, sigma X kuadrat ini kita peroleh sigma X kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat, dan akhirnya sigma XY. Oke. Nah, dari hasil tabel bantu kita ini, maka kita dapat menghitung nilai A dan nilai B. Nilai A yaitu sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XYI per N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Hati-hati bedanya di sini ya. Maka kita memperoleh A ya sigma YI nya adalah 643 dari data yang tadi, data yang tabel tadi ya. Ya, jadi sigma ini ya, sigma Y nya adalah 643. Lalu sigma XI kuadrat adalah 1.802.235 dikurang sigma XI 4141 dikali sigma XIYI, kita perolehlah 279.294, lalu dibagi dengan N adalah banyak respondennya. Di sini responden kita ada 10 ya, ada 10. Nah, lalu sigma XI kuadrat artinya
sigma xi kuadrat, sigma xi kuadrat. Yang ini ya, sigma xi kuadrat. Lalu di sini ada sigma xi dikuadratkan. Sigma xi dikuadratkan berarti sigma xi kita kuadratkan. Itu situ bedanya. Nah, maka diperolehlah 2.280.651 kita bagi 874.469, sehingga diperoleh itu adalah 2,608. Itu dia. Dengan cara yang sama seperti rumus yang telah kita bahas sebelumnya, maka kita dapat menghitung nilai B. Yaitu B sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Sehingga kita peroleh B sama dengan 10 kali 279.294 dikurang 4.141 dikali 643 per 10 kali 1.802.235 dikurang 4.141 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh 130.227 per 874.469. Sehingga kita peroleh 0,14892 atau mendekati dengan 0,149. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau belum bisa juga diulang kembali kenapa bisa terjadi dengan menonton tabel yang tadi yang sebelumnya ya, dipahami pelan-pelan. Nah, kalau kita sudah dapat A-nya, kita sudah dapat B-nya, maka kita masukkan ke dalam model persamaan regresinya tadi adalah Y sama dengan A tambah BX. Tadi kita peroleh A-nya adalah 2,608 dan B-nya adalah 0,149. Itu dia. Maka Y sama dengan 2,0608 ditambah 0,149X. Sementara persamaan regresinya garisnya dapat seperti ini. Untuk gambar ini saya menggunakan SPSS. Jadi kita bisa mungkin menggunakan program-program yang lain ya. Ini SPSS-nya hasilnya. Oke, sampai sini paham ya? Baik. Kita juga dapat menghitung permasalahan tadi, kasus tadi dengan SPSS. Kita akan coba bagaimana dengan SPSS. Ya, SPSS tentunya pertama sekali kita tentukan dulu variabel view-nya. Variabel view-nya di sini misalkan variabel X, lalu variabel Y. Untuk mempermudah kita, ini kita nolkan aja desimalnya. Oke, sehingga kita sudah mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian kalau untuk mempermudah kita bisa mengcopy semua data yang ada. Kalau kita punya datanya seperti di Excel misalnya, kita tinggal kopikan aja. Atau kita bisa mengetik satu persatu. Jadi 530, kemudian 300, 358, 510. Hati-hati di dalam penginputan data, karena salah sedikit dapat berakibat fatal, tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemudian 415 dan 512 kita sesuaikan dengan data yang di kasus tadi ya. Oke. Baik, sementara untuk di Y-nya 89, 48, 56, 72, 54, 42, 60, 85, 63 dan 74. Nah, kalau kita sudah menginput masing-masing variabel, yaitu variabel X dan variabel Y-nya, lalu kita pilih analyze, kemudian pilih regresi.
kita pilih regresi ya. Nih, regresi. Lalu kita pilih linear. Maka akan muncul tab baru. Di tab ini ada dua yang diminta, itu dependent dan independent. Maka variabel dependent kita, yaitu variabel terikat kita adalah variabel Y. Sementara variabel independent kita adalah variabel X. Nah, selalu kita ambil statistik. Ya, statistik di sini. Cek Estimize dan model fit-nya, checklist. Kalau belum di checklist, nanti checklist. Kalau sudah, kita continue. Lalu kita plot. Di plotnya, kalau kita menginginkan grafiknya, maka klik normal probability plot. Kalau tidak, ya nggak usah dibuat ya. Oke, lalu kita continue. Dari hasil ini, kita oke-kan. Kita oke-kan. Lalu kita lihat output yang keluar. Ini regresi ya. Lalu kita lihat di koefisien. Ya, kita lihat di koefisien. Di sini dia bilang konstantanya adalah 2,0608 dan variabel X-nya adalah 0,149. Itu ya, sesuai dengan di data yang kita hitung manual tadi. Nah, begitulah cara menentukan sebuah persamaan regresi linear sederhana. Lalu, persamaan regresi linear sederhana ini dapat diperkuat atau dapat dilanjutkan seberapa besar hubungannya dengan menggunakan koefisien korelasi. Jadi, apa guna koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, koefisien korelasi dapat dilakukan dengan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan istilah koefisien korelasi. Nah, sementara persamaan koefisien korelasi itu sendiri dirumuskan dengan R sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dikali akar dari N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Paham ya? Ini mungkin hanya rumus saja yang tinggal dipahami dikit-dikit. Nah, lalu kita lihat kalau rumus yang tadi, kita masukkan contoh kasus yang kita hadapi tadi, maka kita akan lihat R sama dengan 10 kali 279.294 dikurang 4.141 dikali 643 per akar dari 10 kali 1.802.235 dikurang 4.141 dikuadratkan dikali 10 kali 43.495 dikurang 643 dikuadratkan. Maka kita peroleh hasil 130.227 per 137.120,2 atau senilai dengan 0,95. Nilai ini berarti hubungan variabel bebas dan variabel terikat itu adalah sangat kuat, yaitu R sama dengan 0,95. Dapat disimpulkan bahwa masa pemakaian baterai laptop dipengaruhi oleh durasi penggunaan laptop setiap harinya. Itu dia kesimpulannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut presentasi pengaruh koefisien variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan koefisien determinasi, ya, seberapa besar presentasinya itu kita bisa lihat dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Nah, dari contoh yang ada, maka diperoleh koefisien determinasinya adalah tadi kita dapatkan ya R
sama dengan 0,95, maka ini kita kuadratkan. 0,95 dikuadratkan itu sama dengan 0,90, gitu ya. Ini berarti dapat dinyatakan besar pengaruh bebas, variabel bebas terhadap variabel terikat itu sebesar 90%. Ya. Nah, sementara untuk SPSS sendiri, untuk SPSS itu sudah dinyatakan di sini tadi di koefisien, ya, sudah dinyatakan bahwa R-nya adalah 0,95 tadi, sehingga kita tinggal mengkuadratkan. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nanti coba dipahami kembali supaya lebih lancar dalam menentukan regresi linear sederhana yang dilanjutkan dengan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Baiklah, mungkin untuk video kali ini kita sudahi sampai sini dulu. Kita akan ketemu di video berikutnya, insya Allah akan bicara masalah bagaimana regresi linear berganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.